Tidak banyak orang benar-benar memahami bagaimana Usain Bolt menjadi manusia tercepat di dunia. Yang terlihat oleh mata hanyalah satu momen singkat di lintasan. Seorang pria tinggi asal Jamaika berlari seperti kilat, meninggalkan lawan-lawannya, lalu mengangkat tangan sebelum mencapai garis finish. Kamera menyorot wajahnya, stadion bergemuruh, dan dunia menyebutnya legenda. Namun di balik 9 detik yang memukau itu, ada ribuan hari yang sunyi, ribuan pagi yang dingin, dan ribuan latihan yang terasa membosankan. Bolt pernah mengatakan bahwa ia berlatih selama 4 tahun hanya untuk bisa berlari 9 detik. Ia juga berkata bahwa banyak orang menyerah hanya karena tidak melihat hasil dalam 2 bulan. Kalimat ini bukan sekadar kutipan motivasi, melainkan ringkasan hidupnya sendiri. 4 tahun bukan waktu singkat. Itu berarti lebih dari 1000 hari mengulang gerakan yang sama, mengulang langkah yang sama, dan mengulang kesalahan yang sama sampai tubuhnya hafal tanpa perlu berpikir. Pada masa kecilnya, Bolt bukanlah anak yang langsung tampak seperti juara dunia. Ia hanya anak desa kecil yang suka bermain kriket dan sepak bola bersama teman-temannya. Ia tidak bermimpi menjadi sprinter legendaris. Tubuhnya terlalu tinggi untuk ukuran pelari jarak pendek, langkahnya terlalu panjang, dan startnya sering terlambat. Banyak orang meragukannya. Mereka berkata bahwa posturnya tidak cocok untuk sprint, dan ia lebih baik memilih olahraga lain. Namun satu hal yang membedakan Bolt dari kebanyakan orang adalah kesediaannya melakukan hal yang sama setiap hari tanpa jaminan hasil cepat. Ia tidak jatuh cinta pada sorak-sorai penonton, karena itu belum ada. Ia jatuh cinta pada rutinitas, pada latihan yang tidak menarik, pada perbaikan kecil yang hanya ia dan pelatihnya yang bisa melihat. Setiap hari, Bolt berlatih bukan untuk memecahkan rekor dunia, tetapi untuk memperbaiki hal kecil. Ia mengulang start puluhan kali sampai refleks tubuhnya lebih cepat dari pikirannya. Ia memperbaiki ayunan tangan, posisi kepala, sudut badan, dan ritme napas. Latihannya tidak penuh drama, tidak ada musik menggelegar, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah suara sepatu di lintasan, suara napas sendiri, dan stopwatch yang berbunyi dingin tanpa emosi. Banyak orang membayangkan kesuksesan sebagai sesuatu yang glamor, padahal proses menuju ke sana seringkali sepi dan membosankan. Bolt tahu bahwa kebosanan bukan musuh, melainkan bagian dari harga yang harus dibayar. Masalah manusia modern bukan pada kurangnya mimpi, tetapi pada kurangnya kesabaran. Kita hidup di zaman hasil instan. Kita ingin tubuh ideal dalam seminggu, uang banyak dalam sebulan, popularitas dalam sehari, dan kesuksesan tanpa luka. Ketika kita mulai diet dan berat badan tidak turun dalam beberapa hari, kita berhenti. Ketika kita mulai usaha dan belum untung dalam 2 bulan, kita menyerah. Ketika kita belajar sesuatu dan terasa sulit, kita berkata bahwa itu bukan bakat kita. Padahal Bolt menunggu 4 tahun untuk 9 detik. Ia menabung sepersekian detik setiap hari tanpa tahu pasti kapan dunia akan mengakuinya. Jika ia menyerah di bulan kedua, dunia tidak akan pernah mengenal manusia tercepat. Bolt tidak menunggu garis finish untuk merasa berhasil. Ia merayakan kemajuan kecil. Ketika waktunya turun sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuatnya tersenyum. Ketika tekniknya membaik sedikit saja, itu sudah cukup untuk membuatnya percaya diri. Ia tidak memerlukan medali untuk merasa maju. Ia hanya perlu bukti bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Inilah yang sering kita lupakan. Kita terlalu fokus pada tujuan besar sampai lupa bahwa langkah kecil adalah satu-satunya jalan menuju ke sana. Kita menunggu sukses besar untuk bahagia, padahal kebahagiaan seharusnya lahir dari progres kecil yang konsisten. Dalam latihan,
Bolt tidak sibuk membayangkan podium Olimpiade. Ia sibuk memperbaiki proses. Ia tidak berpikir tentang emas, tetapi tentang teknik. Ia tidak berpikir tentang rekor, tetapi tentang rutinitas. Ia tidak bertanya kapan akan terkenal, tetapi bertanya, apakah latihannya hari ini benar? Fokusnya bukan pada hasil, melainkan pada kualitas proses. Ia paham bahwa hasil adalah bayangan dari proses. Jika prosesnya benar, hasil akan datang sendiri. Jika prosesnya asal-asalan, hasil hanya akan menjadi kebetulan. Banyak orang ingin hasil tanpa mencintai proses. Mereka ingin badan bagus, tapi tidak suka olahraga. Mereka ingin uang banyak, tapi tidak suka bekerja. Mereka ingin pintar, tapi tidak suka belajar. Mereka ingin bahagia, tapi tidak mau memperbaiki kebiasaan. Bolt menunjukkan bahwa tidak ada hasil tanpa proses, dan tidak ada proses tanpa kebosanan. Kesuksesan bukan soal kecepatan, tetapi soal ketahanan. Bukan siapa yang paling cepat di awal, tetapi siapa yang tidak berhenti di tengah. Satu hal yang sering mengejutkan banyak orang adalah cara Bolt memperlakukan istirahat. Ia tidur 8-10 jam sehari. Ia tidak menganggap istirahat sebagai kemalasan. Ia menganggapnya sebagai bagian dari strategi. Ia tahu bahwa tubuh butuh pulih, otot butuh tumbuh, dan pikiran butuh jernih. Banyak orang mengira kerja keras berarti tidak tidur. Padahal kelelahan yang berlebihan justru membuat seseorang berhenti lebih cepat. Burnout bukan tanda kegagalan fisik, melainkan tanda bahwa seseorang lupa menghormati batas dirinya. Bolt memahami bahwa menjaga diri adalah bagian dari menang. Bayangkan 2 orang menanam bambu. Yang pertama menyiram setiap hari, membersihkan rumput, dan memberi pupuk meski tidak melihat hasil selama bertahun-tahun. Yang kedua menyiram sebulan, lalu berhenti karena merasa sia-sia. Ketika tahun kelima tiba, bambu tumbuh puluhan meter hanya dalam beberapa minggu. Yang berhasil bukan karena lebih kuat, tetapi karena tidak berhenti sebelum waktunya. Bolt adalah bambu itu. 4 tahun tidak terlihat, 9 detik terlihat dunia. Kita semua sedang berlari di lintasan masing-masing. Ada yang berlari mengejar ekonomi lebih baik, ada yang berlari mengejar ilmu, ada yang berlari mengejar keluarga yang lebih sejahtera, dan ada yang berlari mengejar versi diri yang lebih baik. Lintasan kita bukan stadion, melainkan kehidupan sehari-hari. Stopwatch kita bukan jam Olimpiade, melainkan waktu hidup kita sendiri. Pertanyaannya bukan seberapa cepat kita sekarang, tetapi apakah kita masih bergerak. Musuh terbesar bukan kegagalan, melainkan kebosanan. Banyak orang berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena jenuh. Bolt juga pasti bosan. Latihannya sama setiap hari, gerakannya itu-itu saja, namun ia tidak menjadikan bosan sebagai alasan berhenti. Ia menjadikan bosan sebagai bukti bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Jika kamu menunggu semangat untuk disiplin, kamu akan kalah dari orang yang disiplin tanpa semangat. Bayangkan jika Bolt berkata bahwa ia capek dan berhenti setelah 2 bulan. Dunia tidak akan pernah mengenal namanya. Dan bayangkan jika kita berkata bahwa kita capek dan berhenti setelah 2 bulan, dunia tidak akan pernah mengenal versi terbaik diri kita. Banyak orang gagal bukan karena tidak berbakat, tetapi karena berhenti terlalu cepat. Mereka tidak kalah, mereka hanya mundur sebelum menang. Kesuksesan Bolt bukan tentang lari cepat, tetapi tentang bertahan lebih lama daripada rasa bosan. Ia tidak menang karena bakat saja, tetapi karena ia tidak berhenti ketika hasil belum terlihat. Ia tidak hebat karena 1 hari, tetapi karena ribuan hari. Hidup kita juga begitu. Mungkin hari ini kita belum sampai, mungkin langkah kita masih lambat, mungkin tidak ada yang melihat. Itu tidak masalah. Yang penting adalah
kita tidak berhenti. Kalimat saya berlatih 4 tahun hanya untuk 9 detik adalah cermin untuk hidup kita. Jika 9 detik saja layak diperjuangkan selama 4 tahun, maka hidup kita yang puluhan tahun pantas diperjuangkan dengan kesabaran yang lebih besar. Setiap hari kita sedang menabung masa depan. Setiap kebiasaan kecil sedang menulis cerita besar. Setiap pilihan sederhana sedang menentukan arah hidup. Teruskan langkahmu meski tidak ada yang menonton. Teruskan rutinitasmu meski terasa memosankan. Teruskan disiplinmu meski hasil belum terlihat. Suatu hari, orang akan melihat hasilmu dan berkata bahwa kamu beruntung. Mereka tidak akan melihat peji-peji yang sepi, latihan yang berulang, dan kelelahan yang kamu simpan sendiri. Mereka hanya akan melihat 9 detikmu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu tidak pernah berhenti. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.